Oke. Halo, gue Dinda. Sebenarnya dibanding gue dibilang jadi financial consultant, gue lebih suka dibilang gue adalah praktisi keuangan. Gue fokus di bidang accounting. Terus sekarang ini gue bekerja jadi finance di perusahaan arsitektur di Bandung, Louis. Terus di Saniter. Dan juga di baru-baru ini gue baru bantuin PT Sun yang adalah konsultan company. Ya kita-kita juga ya orangnya ternyata ya. Iya betul. Halo dan Dika. Ya ampun ternyata Dinda. Halo. Nanti juga kita ngobrol nih sama Dika nih. Ya, next ya. Terus kalau misalnya lo bilang lo seneng dipanggil sebagai praktisi keuangan tuh, kenapa sih? Kan keuangan susah ya, kayak semua orang tuh menghindari ngitung-ngitung gitu loh. Terus lo kayak sini keuangan sini sama gue gitu. Iya, iya. Ya. Eh, Pertama kenapa gue lebih suka dibilang praktisi karena sebenarnya kalau misalnya finance sendiri untuk jadi konsultan itu kita harus ngambil lagi eh eh, apa Ngerti? kayak ya sertifikasi lagi sebenarnya. Kenapa that's why gue belum ngambil sertifikasi sebagai certified public accountant. Jadi gue lebih suka dipanggil praktisi gitu. Terus kenapa tadi dibilang kenapa sih semua orang menghindari tentang keuangan gitu? Mungkin karena terlihat rumit di awal ya, padahal sebenarnya kalau itu udah jadi rutinitas, sebenarnya nggak ada yang sulit di bagian keuangan tuh sebenarnya menyenangkan banget, menyenangkan bisnis dan keuntungan dari bisnis Anda semua gitu. Dari semua mata kuliah bisnis gue soalnya paling gak suka keuangan deh sejujurnya. Jadi gue Cuman betul, suka pasti. ngemes gitu sama orang-orang yang kayak, oh iya gue seneng nih keuangan gitu kan. Ya, Nah, oke. Okay. tapi kalau misalnya kan ada nih orang-orang yang udah anti duluan nih sama keuangan. Sebenarnya kalau misalnya lu membahasakan keuangan gitu, finance, ke bahasa yang lebih mudah dikunyah sama rakyat-rakyat ini sebenarnya gimana sih Oke. keuangan? Okay. Jadi sebenarnya finance and accounting tuh dua hal yang berbeda. Kadang kan kalau kita ngobrol nih, ini seorang finance, kita mikirnya dia bisa accounting, bisa finance juga, tapi sebenarnya itu finance dan accounting adalah dua hal yang berbeda tapi relate gitu. Kalau misalnya kita ngobrol tentang finance, sebenarnya fokus finance sendiri tuh transaksi yang sekarang dan yang akan datang. Makanya kenapa outputnya sendiri kan ada analisis gitu kan, ke depannya seperti apa, cash flow analisis. Tapi kalau accounting, dia lebih ke historical data, terus bikin report, reportnya berupa laporan keuangan. Laporan Hmm. keuangan itu tuh yang akan dipakai oleh finance untuk dianalisa lebih lanjut gitu. Makanya tadi kalau dibilang apa yang gampang Hmm. untuk dicerna, sebenarnya menurut menurut gue keuangan tuh nggak terlalu rumit kok, kata yang nggak terlalu rumit sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita bisa bilang yang lebih gampang, mungkin manajemen uang sebenarnya. Nah, oke. Eh, ini gue mau sedikit sedikit intermezzo sih. Jadi karena gue saking gak sukanya sama keuangan, dipaksa teman gue buat nonton yang namanya The Accountant, itu film film tentang si akuntan yang Iya, iya, bilang, iya. tapi dia berantem berantem di situ ujungnya emang. Maksudnya gue kira keuangan bisa berantem berantem gitu. Tapi bener nggak sih kalau ke accounting itu tuh ngomongin storytelling yang historical, kalau Yes. financial strategi itu kayak ngeramal gitu ke depan tuh kita gini-gini. Itu bener nggak sih? Betul, betul, betul. Yang tadi seperti yang gue bilang, makanya kenapa kalau yang di kerja jadi accounting, dia harus lulusan akuntansi. Kalau Hmm. misalnya di finance, makanya banyak kan yang dari lulusan manajemen, dia lebih umum karena sebenarnya dia bakal ngelihat pasarnya seperti apa juga gitu kan. Tapi kalau accounting dia memang seperti yang gue fokuskan, dia fokusnya pada pembukuan, pencatatan, terus bikin laporan keuangan yang reliable gitu sih. Hmm. Jadi benar di film accounting itu harus ditonton. Oke. Gitu. Suaranya agak sedikit Ada hilang. ada pukul-pukulan sih. Jadi gue kayak ya mungkin accounting seru. Seru Tapi kok, kalau seru misalnya banget mal. bedanya Mhm. finance sama maksudnya bedanya personal finance yang Halo, company sorry. ini sama personal tuh beda nggak sih hitung-hitungannya? Oke, kalau misalnya kita Bisnis ngomongin tentang dan personal kita coba tulis ya. personal, sebenarnya siklusnya sama. Kayak kita mulai dari apapun yang kita lakukan sebenarnya dari hari-hari
kita selalu melakukan transaksi keuangan. Misalnya kita paying bills every month, misalnya kita punya gaji, kita mau spending di mana, terus kita dapat terputus sedikit, kita dapat bondnya, terus kita simpen bondnya, habis itu kita laporin, budgetin misalnya bulan depan uh, harus spending berapa, itu kan sebenarnya dari segi personal aja kita udah melakukan transaksi keuangan. Tapi bedanya kalau misalnya secara bisnis, otomatis pasti banyak kewajiban yang lain, salah satunya ya pajak, terus kita harus punya laporan keuangan bulanan, tahunan gitu kan. Jadi ada regulasi yang lebih memfokuskan bisnis ini harus punya dokumentasi dan laporan yang mumpuni gitu kan. Perbedaannya sih sebenarnya di situ sih paling utama. Tadi sampai perbedaannya ya, sebenarnya itu sebenarnya perbedaannya ada di kewajiban bisnis punya laporan keuangan, karena itu akan nyambung juga ke kewajiban perpajakannya gitu. Kalau personal kan kita mungkin kalau misalnya melakukan transaksi keuangan ya kita paling cuman saving dokumennya aja kan. Tapi saat itu jadi bisnis itu jadi kayak harus punya laporan keuangan. Perbedaannya sih sebenarnya yang paling penting di situ. Oke. Nah, kan tadi Dinda cerita di kantor arsitek, terus desain interior juga, sekarang bantuin di kita juga nih di industri kreatif yang pattern-nya tuh juntrungannya kadang suka nggak kebayang gitu. Kesulitan terbesarnya apa sih ngebantuin keuangan orang-orang industri kreatif ini? Oke. Yang pertama itu pas gue pertama join, biasanya administratifnya tuh belum rapi. Jadi gue agak kesulitan untuk mendapatkan data. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang industri-industri kreatif ini tuh revenue streamnya gede-gede. Transaksinya misalnya udah banyak banget gitu kan, tapi nggak pernah ada filingnya. Itu yang pertama sebenarnya tantangannya. Terus yang kedua, karena biasanya kalau di perusahaan besar kan orang finance tuh dibagi-bagi lagi ya per divisi ya. Misalnya piutang ya piutang aja ngurusinnya, terus utang ngurusinnya utang aja. Tapi kalau misalnya kita di perusahaan muda nih gitu kan, biasanya satu finance tuh ngurusin hampir semuanya gitu. Jadi dari mulai quotation, invoice, sampai nanti jadi laporan, terus perpajakan, itu skillnya harus ada di satu orang gitu. Jadi sebenarnya tantangannya memang harus di upscale si skill kita sebagai tenaga kerja, apalagi di bidang yang emang spesifik ya di accounting atau finance gitu. Nah, lu udah tahu, maksudnya setelah sekian lama ngejalanin yang agak-agak gini gitu industrinya, kebayang buat ke jalur keuangan yang standar gitu nggak sih? Dia di bank aja gitu, atau misalnya di corporate yang udah semua. Gak tau kenapa gue nggak pernah kepikiran sebenarnya. Walaupun gue inget banget gue dulu lulus tahun berapa ya, 2015, hampir semua anak Marnas itu pengennya kerjanya di bank, perusahaan besar gitu ya, Big Four, KAP gitu. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin teman-teman gue juga waktu saat itu banyak yang memulai bisnis baru, terus gue sangat tertarik sama si scoop bidangnya, ya, spesifik ya, misalnya desain gitu. Dan gue merasa finance itu nggak sekaku harus di belakang laptop aja gitu. Kayak gue sangat pengen jadi finance yang bisa juga ketemu sama klien, discuss sama manajemen lebih jauh gitu, karena gue bisa nge-upscale diri gue, berkembang sendiri gitu loh kalau di industri. Dan yang ketiga adalah koneksi sebenarnya. Gitu. Pengalaman gue saat gue kerja di industri kreatif, gue banyak banget ketemu orang yang ngelit gue sampai gue bisa dipercaya sama banyak orang untuk ngerjain laporan keuangannya. Oke. Kenapa seorang finance butuh skill-skill itu? Maksudnya gue masih dengan judgmental gue mikir finance tuh yang ngerjainnya di laptop, Excel, spreadsheet segala macam. Kenapa lu harus kirim networking, terus ngobrol sama orang-orang, cari insight, itu buat apa ya? Karena sebenarnya kalau finance sekarang itu sebenarnya kan hard skill ya, kalau misalnya kita bisa bikin laporan yang mumpuni gitu. Tapi menurut gue, pengalaman gue kerja di industri, sebenarnya komunikasi terus kepercayaan itu tuh kayak nular. Saat misalnya gue di perusahaan A, gue bisa memecahkan solusi keuangannya, pasti akan
perusahaan lain juga pasti akan kayak mempercayakan hal itu ke gue juga gitu. That's why kenapa gue merasa koneksi itu sangat butuh walaupun kita kerja sebagai finance atau accounting. Gitu. Ada nggak Din cerita lu ngerjain sesuatu gitu, lu cuma ngerapihin sedikit atau misalnya lu ngelakuin sesuatu di eh, kerjaan finance lo yang akhirnya perusahaan jadi kayak ada perubahan yang signifikan gitu? Mungkin gue lebih ke, maksudnya kalau ada misalnya kita jadi finance terus ada data yang berubah terus kita harus merubah semua hal gitu. Enggak, maksudnya keberadaan lu tuh merubah banyak hal di Hah? perusahaan. Keberadaan lu Oh sebagai finance. iya, pasti. Pasti sebenarnya iyalah pasti. Karena kan sebenarnya banyak sekarang pebisnis gitu, pengusaha muda, dia punya bisnis nih, dia dia nggak tahu tapi sebenarnya profit dia berapa. Fokusnya banyaknya kan sekarang pendapatan gue akan jadi berapa. Tapi Ya. mereka nggak ngomongin tentang margin, tentang gimana cara nggak punya runway yang lebih panjang buat buat bayar operasional. Gitu kan untuk tahun-tahun pertama biasanya kan buat industri yang berkembang pasti dia akan fokus pada gimana cara gue bayar gaji. Cukup nggak ya gitu kan pendapatan gue dalam 1 tahun untuk membayar gaji karyawan gue atau operasional gue. Dari situ kan sebenarnya finance itu bisa ngasih data yang valid, uh, yang membantu untuk keputusan manajemen lebih jauh. Apakah mereka harus uh, apa menaikkan pendapatannya dengan naikin produk atau misalnya ngasih diskon dan segala macam, itu kan sebenarnya based on data. That's why kenapa finance itu sangat penting sih gitu. Hampir merubah semua hal karena ya keputusan itu datanya dari kita juga gitu. Tadi pas lu bilang seberapa lama bisa gaji orang segala macam, kita kan ngomongin line-nya si perusahaan kan. Lu bisa ceritain nggak sih cara ngitung lifetime-nya gimana sih kalau dari bahasa keuangan gitu? Oke. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang lifespan gitu, kita bisa pakai cash flow. Cash flow. Sebenarnya kita dengan bikin cash flow itu kita bisa tahu uh, based on assumption, based on data, gimana cara kita nentuin pendapatan versus si pengeluaran. Kenapa itu bisa keluar? Misalnya kita, oh ini dengan kita pendapatan 1 tahun gitu kan, dengan rencana pendapatan itu, kita bisa bertahan misalnya selama 3 bulan atau 4 bulan. Terus yang biasanya dibutuhkan itu sebenarnya buffer. Kalau misalnya di perusahaan besar kan mungkin dia udah planningnya lebih besar, lebih panjang gitu. Tapi kalau misalnya di industri kreatif atau misalnya di industri yang baru, kita biasanya dari yang spesifik dulu. Misalnya kita bikin yang nggak long term dulu, short term dulu. Misalnya dalam kuartalan apa yang mesti direview, apa yang harus dikurangin pendapatan pengeluarannya, controlling dan segala macam gitu. Ya. Nah, kan kalau misalnya teman-teman yang pada berstartup-startup ini nih yang bikin SMI, biasanya mulai dengan kalau nggak pakai duit sendiri, dia cari apa namanya investor kayak gitu. Sebenarnya ini sih kayak kapan sih kita tuh harus panggil, maksudnya kapan sih kita harus masuk investor, kapan kita oh enggak kita sendiri aja gitu. Masalah tentang investor ya. Oke. Yang pertama sebenarnya dengan menentukan investor berarti kan ada kebutuhan dulu kan. Pertama dilakukan kan kita buat dulu yang pertama planning keuangannya. Sebelum kita ngobrol tentang apakah kita butuh untuk pendanaan lebih jauh. Karena saat nanti ada pendanaan berarti kan akan ada liabilities kan di situ untuk perusahaan itu. Jadi menurut gue yang pertama dilakukan sebenarnya bukan menentukan gue mesti invest kemana, tapi sebenarnya mendesain dulu bisnis itu tuh sistem keuangannya seperti apa target keuangannya, di situ dulu sebenarnya sih kok. Nah, pas kita bikin si rencana keuangan nih, si strategi ke depan, tahun 5 tahun, 10 tahun gitu, sebenarnya variabel yang paling maha penting buat diperhatiin tuh apa aja sih? Sebenarnya ada banyak ya sebenarnya, semua misalnya kayak kita lihat dari segi asetnya. Asetnya di situ ada piutang, ada cash. Kita kan selalu identik kalau kita ngomongin aset itu kita
dengan bangunan, kita punya rumah dan segala macam. Padahal sebenarnya di finance sendiri, di keuangan sendiri ada banyak sebenarnya yang bisa dijadiin aset gitu kan. Di hutang kita di luar, terus misalnya uh, kita punya loyalty gitu kan dan segala macam, itu bisa jadi kekayaan kita juga. Itu yang pertama harus dilihat. Terus transaksional rutinitas gitu, kayak misalnya kita lihat invoice yang beredar sebenarnya, Hmm. paymentnya seperti apa gitu kan. Dan juga pengeluaran, yang paling penting adalah pengeluaran juga penting, karena kita harus kontrol pengeluaran itu. Kadang kalau misalnya yang gue lihat di pengusaha-pengusaha muda, karena misalnya nggak ada finance nih, nggak ada segi controllingnya, jadi ini gue rasa nih butuh nih untuk ngeluarin expense untuk A gitu kan, tapi dia nggak bisa lihat dari segi apakah mencukupi untuk bulan-bulan berikutnya gitu. Kenapa finance dan accounting itu sangat penting sebenarnya di satu perusahaan untuk mengontrol itu. Oke, oke, oke. Terus tadi kan Dinda cerita kayak kalau misalnya seseorang ingin mengeluarkan expense, dia harus ngitung worth it atau enggak, cukup atau enggak. Nah, variabel ROI nih, worth it atau enggaknya itu dihitungnya berdasarkan apa, Din? Ini jadi kuliah finance ya, nggak apa-apa ya? Nah itu yang gue bilang, kalau gue sebenarnya adalah accountant fokusnya, Ah, bukan finance. iya, iya, Kalau iya. misalnya ROA, ROE dan segala macam itu bidangnya adalah keuangan. Walaupun Hmm, sebenarnya gue punya basicnya juga. Kalau gue sebenarnya eh, si fokusnya adalah di pembukuan, pencatatan, laporan hmm, keuangan yang berdasar PSAK dan segala macam. Tapi kalau hmm, misalnya gue bisa bilang lu tentang ROA sendiri, berarti kan ada aspek aset di situ ya, Cok. iya. Gitu. Nah, ini kita balikin ke pencatatan nih. Tadi kan lu sempat Mhm, bilang aset kan, pas kita lagi bikin rencana mhm, keuangan, asetnya harus dihitung nih ada berapa aja. Nah, mhm, sih mhm, udah ngadepin beberapa orang di industri kreatif nih, kan suka ada yang bilang, mhm, tapi ide gue kan bagus nih, terus kayak, tapi brand gue mhm. kan keren nih gitu, terus passion Ya, gue kan menggebu-gebu gitu. Lu itu masukin ke hitungan gak sih? iya, iya dong. Sebenarnya eh, kadang kan kalau misalnya kita lihat finance akan selalu berseberangan dengan manajemen. Tapi Hmm. gue nggak, agak sedikit tidak setuju dengan kayak gitu. Kita selalu jadiin itu semua pertimbangan. Misalnya dia punya ide, misalnya manajemen punya ide, atau dia pengen punya diversifikasi produk dan segala macam. Itu sebenarnya targetnya si finance juga gitu. Tapi saat udah jadi data, yang harus misalnya jangan ide yang ini, jangan ada yang itu, kita yang ngeluarin numbersnya. Karena Hmm. numbers kan berbicara ya. Misalnya project sebelumnya rugi nih, kita ya jangan pernah melakukan hal yang itu lagi. Itu kan ketahuannya dari numbers ya, Hmm. gitu. Oke. Oke, oke. Menghitung angkanya dari project yang udah pernah ada aja atau dari mana tuh? Ngitung angka, Kalau misalnya hitung angka menghitung untuk, angka ide itu lu angkakan berapa gitu kan? You put number there itu parameternya dari mana oke, ya? kalau misalnya kita ngobrolin tentang project, yang pertama kan kita lihat dari eh, kemungkinan pendapatannya berapa. Misalnya kita ngobrolin tentang jasa ya, misalnya jasa Hmm. arsitektur. Dia akan jual ini berapa harganya, apa aja biaya yang akan keluar, berarti kan ketahuan nih profit yang akan didapatkan. Nah, Hmm. setelah itu baru nanti misalnya ada penambahan dan segala macam, itu dimasukkan juga ke variable cost-nya. Otomatis kan kita dapat net income-nya kan, rencana net income-nya kan. Nah, yang itu tuh akan dijadiin budgeting untuk project-project setelahnya gitu. Hmm. Kita jadi punya apa ya? Indikator kesuksesan project-project lainnya berdasarkan project-project historical gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Din, gue mau bahas Ya, ya. yang happening sekarang nih gitu. Mhm. Kan sekarang bisnis-bisnis galau nih gara-gara kita work from home, gara-gara ada Ya. COVID-19, terus banyak yang sempet gulung tikar tuh kalau gue lihat warteg-warteg gitu kan. Ya. Sebenarnya dari sisi keuangan atau dari accounting, sebenarnya cara menghadapi atau mengadaptasikan bisnis kita dengan eh, apa sih kejadian yang tak terduga ini gimana ya? Hmm, kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya pertama itu eh, karena kita udah mengalami ya, misalnya kita sekarang itu harus kembali lagi review ke rencana selanjutnya.
Misalnya tadinya sebelum sebelum COVID ini dia pengennya ekspansi produk dan segala macam, ya segera diupdate cash flow-nya gitu kan. Terus abis gitu gimana cara neken biaya mungkin gitu kan. Semua aspek dalam laporan keuangan tuh harus benar-benar dilihat banget gitu. Karena gue rasa yang paling bisa bikin berhasil sekarang bertahan itu perusahaan-perusahaan yang punya buffer lebih besar saat Hmm. dia bikin cash flow. Misalnya orang kan sediain uang, oh gue akan bertahan untuk hanya 2 bulan ke depan. Tapi sebenarnya yang berhasil itu yang dia udah nyiapin untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, yang nantinya bisa dipakai jadi emergency fund sebenarnya. Gitu. Itu biasanya berapa persen dari semua duit perusahaan sih? Oke, kalau Dipakai. misalnya kita ngobrolin tentang persentase, kita kan ngelihat kalau semua bisnis itu punya model yang berbeda-beda. Tapi Hmm. sebenarnya itu minimal 20 atau 30% harus di-spare sebenarnya buffernya. 20 Better sampai sebenarnya 5, yes. Kalau misalnya itu base dari pengalaman gue ya. Tapi menurut gue setiap misalnya kalau misalnya gue sekarang kerja, gue bikin cash flow untuk perusahaan arsitektur akan beda dengan gue bikin cash flow untuk label musik misalnya, gitu kan. Hmm. Karena pasarnya juga berbeda, gitu kan. Ketidakpastian pasarnya juga berbeda. That's why kenapa seorang finance and accounting harus banyak discuss sama manajerial. Melihat apa yang ada di depan, gitu kan. Apa yang kira-kira um, customer dan segala macam itu si behaviornya kayak gimana yang tadi gue sedikit banyak dengar kata kukuh itu sangat ngaruh banget sih buat Hmm. data buat si finance-nya. Gitu. Oh, jadi berarti emang kolaborasinya si manajemen dan si finance, khususnya si account itu juga bisa dipakai buat memprediksi ketidakpastian di depan gitu jadinya ya? Betul, Oh, betul banget. hmm, tapi ada nggak sih contoh-contoh yang kayak, oh ini yang kayak gini-gini, berarti kita harus bikin strateginya kayak gini, atau maksudnya kayak dari data historikalnya ketidakpastian yang ini tuh bakal berpengaruh apa ke kita? Itu tuh ada contoh kasusnya nggak, Dit? Oke, misalnya nih, gue ngambil contoh salah satu dari yang gue urusin ya. Misalnya di kantor arsitektur, itu biasanya ada, pertama kan kita ada desain, terus kita ada gambar kerja, terus kita ada pengawasan. Nah, di tahap kedua ini gambar kerja itu kan dia untuk pembangunan kan. Hmm. Jadi ada ketidakpastian kalau misalnya klien itu tiba-tiba nggak punya uang untuk ngebangun, otomatis kita akan tertunda payment-nya gitu Hmm. kan. Nah, kita harus masukin si asumsi itu ke dalam cash flow kita. Kalau misalnya kemungkinan klien itu tidak memiliki uang untuk membangun rumah tersebut, ya gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak hal sih, banyak hal banget yang seperti itu. Ketidakpastian pasar, terus gimana cara kita nge-switch yang tadinya seperti itu, planning yang pertama, sama yang si backup plan-nya. Berarti kan Hmm. kita harus nyari project misalnya kuantitasnya lebih banyak atau misalnya biayanya kita turunkan. Itu keputusannya akan berbeda-beda tergantung dengan manajemen gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Ini Hmm. mungkin pertanyaan yang cukup pribadi buat gua nih, berhubung ini bulan Maret. Lu Pajak ngatur ya? pajak nggak sih? Iya, ribet cuy. Pajak. Maksud gue, personal dan company tuh menurut gue pajak tuh ribet sekali gitu. Bahkan untuk taat aja Iya, gue tuh kayak, aduh ribet banget bisa. gitu. Iya, betul, betul, betul. Karena, iya benar. By the way, info juga, karena corona sebenarnya untuk personal lapor pajak itu maksimal April jadinya gitu. Tapi ya lebih cepat lebih baik ya. Oh Kayak ya masalah baik. pajak sebenarnya gue sebenarnya sekarang sambil ngambil brevet AB Hmm. gitu. Karena menurut gue walaupun gue nggak fokus di pajak, gue harus punya skillnya gitu. Jadi gue pun ngerjain pajak juga sih. Tapi misalnya gue fokusnya ke pemotongan pajak, eh, ya perusahaan memotong pajak, terus lapor pajak masa. Tapi untuk laporan tahunan kita pakai konsultan pajak sendiri. Gitu. Hmm. Potong pajak. Ya, Menarik. potong pajak menarik ya. Itu ilmu Jadi potong pajak itu biasanya kalau misalnya boleh dibocorin ya, nih, biasanya ya, kayak ya, gimana? ya. Oke.
sebenarnya kan yang paling banyak itu adalah tentang yang pertama adalah pajak penghasilan kan. Hmm. Jadi mudahnya adalah semua orang yang punya penghasilan dia punya kewajiban pajak. Jadi orang yang menerima penghasilannya, kalau misalnya dia badan bentuknya PT gitu kan, dia harus Hmm. memotong penghasilan kita. Gitu. Nanti pajak yang dipotong dari kita itu bisa jadi kredit pajak untuk kita di akhir tahun gitu. Hmm. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Variabelnya banyak, ada macam-macam, ada PPh satu gitu kan, untuk kayak kita karyawan gitu. Ada juga 23, banyaknya 23 itu antara badan dan badan gitu. Jasa konsultasi dan segala macam. Tapi yang paling banyak sekarang nih tenaga kerja gitu kan. Jadi Hmm. potong PPh berapa sih sebenarnya? Kalau Hmm. misalnya kita pribadi, kita harusnya dipotongnya PPh satu. Itu Hmm. biasanya kalau kita punya NPWP, kita akan dipotong 2,5%. Oke. Makanya pentingnya punya NPWP, karena kalau nggak punya NPWP, 20% lebih tinggi Oh, dipotongnya. 20. Yes, ya. 20% lebih tinggi dari rate pertama. Jadi makanya gua mengcourage orang-orang tuh sebenarnya yang punya penghasilan segera miliki NPWP. Itu penting. Tapi tuh ngurusinnya susah banget ya ampun. Makanya Bisa kalau online, bisa bilang online loh. ya, ya. Tuh. Oke, kita balik ke keuangan ya. Tadi kan lu udah sedikit cerita nih di arsitektur kayak gimana gitu. Terus lu bilang lu bikinnya beda-beda. Sebenarnya seberbeda apa sih lu di keuangannya di arsitektur, label musik sama di Government Agency ini? Oke. Okay. Kalau misalnya gue ngobrolin tentang laporan keuangan, ya sama gitu. Yang beda adalah project-projectnya. Misalnya kalau misalnya gue di Sun Eater sendiri, dia kan ada merchandise gitu kan, ada juga panggungan dan segala macam. Di situ dia kan butuh untuk laporan project. Laporan project itu ya berupa data-data keuangannya gitu, gimana inventorinya dan segala macam. Tapi kalau gue ngomongin tentang arsitektur, dia banyaknya tentang quotation, penawaran gitu. Hmm. Penawaran apa yang paling cocok harganya gitu, gimana cara kita negosiasi. Jadi sebenarnya setiap setiap bisnis itu punya fokus yang berbeda-beda sebenarnya dalam keuangan. Tapi kalau dalam akuntansi semuanya sama karena outputnya tetap laporan keuangan. Tuh. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya ya, berarti sebenarnya ya projectnya aja yang berbeda sama si pattern projectnya doang yang berbeda ya. Bukan gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Eh, ini deh satu lagi. Kan biasanya nih, misalnya pebisnis pemula gitu, basically startup misalnya, biasanya kan langsung bikin-bikin dulu nih bisnisnya segala macam, terus tiba-tiba kayak, oh iya, keuangan gue kok nggak dipisahin ya gitu. Nah, Ya. kalau misalnya orang kan idealnya langsung dipisahin nih. Nah, untuk Hmm. orang-orang yang udah keburu kegabung nih, lu biasanya Hmm. nolong gimana sih, Din? Eh, biasanya untuk apa? Nggak kadang-kadang. Membantu untuk Kadang-kadang memisahkan. nggak. Apakah dibiarin Oke. aja atau mulai dari Oh awal nggak. lagi? Karena yang paling penting itu betul. Karena harus ada pemisahan entitas kan yang kata gue tadi bilang. Hmm. Karena seorang pribadi sama badan atau usahanya itu entitas yang terpisah. Jadi otomatis keuangannya juga harus terpisah. Jadi yang Hmm. pertama gue lakukan adalah nyuruh dia untuk punya rekening usaha sendiri. Atau Oke. misalnya dia, walaupun misalnya dia masih perseorangan, tapi kalau dia sudah badan, otomatis dia harus punya giro kan. Giro Hmm. atas nama PT sendiri. Nah, setelah itu baru kita catat sebelumnya uang-uang yang tercampur sebelumnya. Sampai nanti dapat hasilnya si keadaan si usahanya gitu. Hmm. Berapa. Karena kalau kecampur nih, kadang-kadang kita kan suka usaha muda kayak oh ya nanti deh hari ini aku kerjain gitu kan cash in cash out cash in cash outnya tapi kan Hmm. sebenarnya nggak akan kekerjain kan kalau nggak ada finance sebenarnya ya kan gitu jadi Tipes. pentingnya banget punya rekening yang terpisah. Oke. Even buat yang masih personal kayak cuman just tip Ya, atau reseller gitu juga harus bikin rekening yang terpisah jadinya ya. ya menurut gue ya karena kan sebenarnya kita bisa lihat ya kewajiban perpajakannya nanti itu usaha ya usaha, pribadi ya pribadi. Karena kita walaupun pribadi, usahawan pribadi, kita punya kewajiban pajak juga di akhir tahun kan. Jadi Hmm. itu bisa ngebantu kita juga untuk nge-track apa aja sih kewajiban pajak kita sebagai pemilik, apa aja sih kewajiban pajak kita sebagai karyawan misalnya. Gitu. Hmm. Oke, oke, oke.
Ini teman-teman kalau misalnya mau ikutan nanya-nanya, boleh loh, mumpung kita bahas hal-hal yang agak Biasanya kalau finance nggak susah ada yang gitu. mau nanya, biasanya Kalau Cok. misalnya bahas kehidupan, mau gue bisa bahas Biasanya, ini sih, Din. Sebelum kita nanya ke teman-teman gitu, kalau misalnya lu nggak jadi orang accounting nih, lu ngapain sih? punya bisnis pengennya. Kenapa? Gue Kan dari dulu berat loh. pengen jadi entrepreneur. Ya itu, sebenarnya Hmm, eh kalau gue nggak jadi finance, mungkin gue akan seperti teman-teman gue yang punya bisnis sebenarnya. Karena gue merasa gue ada skill accounting kan. Kayak gue hmm, pengen itu bisa kepake tapi untuk pribadi juga ya nggak sih? Jadi mungkin kalau hmm. gue nggak jadi accounting, gue pengen punya usaha sendiri juga. Usaha apa tuh? Ini teman-teman kalau kayak gue udah mulai mulai nanya pribadi-pribadi soalnya. Usaha apa tuh, Iya. Din? eh gue pengen punya ini kayak pewangi ruangan gitu. Bikin kayak pewangi ruangan sendiri. Wah, Tapi yang kayak gue ngerjainnya lokal. Tapi itu sebenarnya itu di luar daripada ini kayaknya. Itu terlalu jauh. Tapi itu mimpi di luar pribadi gue. hanya kalau bakal jauh. Gitu aja. Teman-teman coba tolong ditanya sebelum gue nanya hal-hal random lagi ke Dinda. Uangnya tuh netizen tuh bakal follow up, Din. Di sih lebih tepatnya. Oh, ini Bangnya apa di hal dasar apa hal dasar apa yang dibutuhkan orang yang baru bisnis tapi nggak punya background accounting? Misalnya buat yearly projection atau apa. Basicnya nih. basic. Basicnya sebenarnya kalian harus bikin laporan cash in dan cash out. Itu penting banget. Karena dengan dua itu aja, sebenarnya kita bisa bikin projection. Walaupun kalau misalnya kita nggak punya background accounting, kita nggak tahu nih dikategoriin kemana si akunnya. Tapi menurut gua untuk bikin yearly projection yang Hmm. kredibel, itu yang paling penting dokumen transaksinya, cash in cash out, terus rencana invoice yang akan keluar, pendapatan kita di depan apa, itu sebenarnya cukup untuk yang masih baru gitu. Terus buat yang emang sebenarnya masih baru kan kadang-kadang belum punya budgeting untuk nge-hire tim finance gitu. Jadi Hmm. kenapa menurut gue sangat penting banget yang bikin usaha untuk seenggaknya sangat mencari tahu tentang keuangan, gimana cara baca laporan keuangan, itu kan bikin monthly planning dan segala macam. Menurut gue itu keharusan sih sebenarnya menjadi usahawan Hmm. muda. Oke. Ngomongin monthly planning nih tadi dari Tik Entin nanya tentang metode 1, 2, 3, 4. Lu pernah dengar nggak tuh, Din? Satu dua tiga empat, Mm-mm. satu dua tiga empat. Kalau di accounting sih gue tidak pernah mendengarnya ya. Ada yang bisa Hmm, sharing mungkin satu dua Tik tiga Tik empat? bisa cerita 1, 2, 3, 4 apa deh? Kita sharing-sharing aja Kalau gue sebelum di kita. accounting enggak, gue tidak pernah mendengar metode itu. Oke oke oke. Kalau dari dia sih bilangnya buat monthly planning. Oh Oke. itu ini ya, distribusi Eh, ya, ini ada dua puluh pertanyaan persen titipan juga hura-hura, nih. 30% Oh, nabung. Oke. Itu 30% nabung. Ini distribusi kan? personal ya? Hmm, hmm, hmm. Oke. Kan sebenarnya masalah distribusi cost itu, kata gue tadi, tiap bisnis eh, punya fokus yang berbeda-beda. Mungkin ada banyak sekarang 1, 2, 3, 4 atau 3, 4, 5 sekian gitu kan. Itu kan sebenarnya eh, basic bottom line untuk kita ngeluarin cost kan. Tapi menurut gue sih untuk distribusi cost tiap bulan itu kita harus ngelihat dulu kapasitas si perusahaannya tuh mampunya segimana gitu. By the way, mau tanya misal sebuah brand udah running, di belakang ada rapor merah dan nggak rapi pembukuan, harus direview mulai dari nol. Oh, pembukuan, itu kan pembukuan tuh continue ya. Jadi kita nggak boleh menghilangkan aspek yang sebelumnya.
Jadi menurut gua itu harus direview, bukan hanya direview tapi dibukan juga dibikin laporannya. Baru dari situ kita mulai di periode selanjutnya. Kalau misalnya mau start fresh mulai dari nol, itu harus ngambil dari pembukuan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak rapi pembukuannya, yang pertama adalah rapihin dulu pembukuannya, mulai dari awal, habis gitu bikin laporan yang ke depan gitu. Oh ya, ini gue tentang si raport merahnya ya. Ini gue harus tahu si raport merahnya maksudnya apa. eh yang kata gue itu tadi raport merahnya itu bagian-bagian yang merahnya, misalnya dia rugi gitu segala macam, bikin dulu aja historical historical dokumennya gitu. Jadi jangan dihilangkan pembukuan yang lama ya. Terus yang bawah ini ya, yang mau nanya Dinda banyak anak atau keuangan, kalau nggak ngelamar kerja di bank atau editor, tips skill apa yang harus dipunya. Oke, skill yang pertama itu ya pasti kita lulusan accounting, tetap aja harus punya uh, punya basic sebagai accounting. Terus yang kedua adalah kita bisa adaptable sama masalah-masalah keuangan yang baru. Kenapa? Makanya dibutuhin experience lebih gitu kan tentang itu. Terus kita juga harus punya skill lainnya, misalnya kita ikutan brevet atau course tentang software akuntansi. Jadi jadi hard skill-nya harus tetap juga ditingkatin. Terus komunikasi sih juga perlu. Yang terakhir independen dan transparan. Kalau jadi keuangan gitu, walaupun kita ada di dalam perusahaan, kita harus bisa bekerja secara personal gitu. Apapun yang terjadi di perusahaannya, itu kita harus benar-benar transparan. Din, Akhirnya, makasih tadi pertanyaannya udah dijawab. Oke banget, Din. Sebelum kita closing nih, ada final saying nggak buat teman-teman? Nanti kan ini direkam nih, biar gue share ke teman-teman nih. Ada final statement nggak buat teman-teman? Either yang mau bikin bisnis atau yang lagi galau keuangan. oke. Uh, Pesan gue atau proses pesan gue adalah keuangan itu menyenangkan sebenarnya. Dan investasi. Jadi perlu banget kita pengusaha muda untuk fokus juga ke perihal keuangannya. Selain Hmm. mereka tentang passionnya gitu, tetap dibutuhin juga orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi perlu banget sih punya finance sendiri kalau memang udah afford. Kalau misalnya belum, dia harus punya ketertarikan khusus dan cari tahu tentang gimana cara nge-manage uang dengan baik. Oke, sip. Oke, thank you banget, Din. Nanti kalau ada Sama-sama Ico. kesempatan ngobrol-ngobrol lagi, kita pasti ajakin ya. Thank you sekali lagi. Oke, Sehat-sehat, Dinda. thank you Ico. Ya. Sehat. Dadah.